Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 24, pertemuan ke-24 atau video ke-24. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam mempelajari gerak satu dimensi. Kita lihat pembahasan pada soal nomor 1. Sebuah peluru ditembakkan pada T sama dengan 0 dari ketinggian D, ya, di atas permukaan horizontal. Peluru diamati dari 2 titik sepanjang lintasannya. Pengamatan pertama, pada waktu T1 peluru ditembakkan bergerak pada jarak D, ya. Ketinggiannya D, jaraknya D pada arah horizontal. Memiliki jarak 4D dalam arah vertikal di atas permukaan terendah. Pengamat kedua, pada waktu berikutnya T2, ya. Peluru telah bergerak dengan jarak 2D, ya. Dengan jarak 2D pada arah horizontal, 3D pada permukaan terendah. Tentukan besarnya T1, ya. Kemudian kecepatan awal peluru. Ada 2 pengamat, ini pengamat pertama, pengamat kedua. Maka dengan demikian titik pengamat pertama, ya, horizontalnya T1 X sama dengan D, vertikalnya Y sama dengan 4D. Kemudian pengamat 2, ya, horizontalnya T2 X sama dengan 2D. Kemudian Y-nya sama dengan 3D. Jadi T1-nya berapa, kemudian V0-nya berapa. Kita mulai dari soal yang A, bahwa T1 sama dengan berapa. Kita ambil dari yang horizontal ini pada masing-masing pengamat, yaitu pada sumbu X untuk X sama dengan D, T1 waktunya. Maka dengan demikian X sama dengan D, ya, sama dengan V0 dikalikan dengan T1. Gerak lurus beraturan. Kemudian pada sumbu X, X-nya 2D pada T2 pada pengamat yang kedua, maka 2D sama dengan V0 dikalikan dengan T2. Jadi ada selisih perbedaan jarak dari D ke 2D. V0-nya sama, T1-nya yang berbeda dengan T2. Maka kalau dibandingkan, maka D dibagi dengan 2D, maka T1 dibanding dengan T2. Maka setengah sama dengan T1 dibanding dengan T2. Sehingga T2-nya itu sama dengan 2T1. Ini yang terjadi pada gerak lurus beraturan untuk masing-masing pengamat. Nah, itu. Kita lihat pada sumbu Y, ya. Jarak D mula-mula adalah jarak Y mula-mula adalah D. Maka pada pengamat pertama, ya, Y sama dengan 4D dengan T1, maka dengan demikian Y sama dengan D ditambah V0T dikurangi setengah GT dikuadratkan. Ini dimasukkan harganya 4D, maka hasilnya 3D, ya, sama dengan V0T1 dikurangi setengah GT1 dikuadratkan. Ini adalah pada pengamat yang pertama untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB-nya, ya. Maka dari demikian pada sumbu Y, Y-nya sama dengan 3D tetapi menggunakan waktu T2, yaitu pada pengamat yang kedua
maka persamanya sama, hanya T2-nya yang berbeda, maka Y sama dengan D ditambah V0 T2 dikurangi setengah GT dikuadratkan. Maka ini 3D, maka seluruhnya menjadi 2D sama dengan V0 T2 dikurangi setengah GT dikuadratkan. Ini masing-masing pada waktu terjadi gerak lurus berubah peraturan pada masing-masing pengamat. Kita lanjutkan. T2-nya sama dengan 2T1. Tadi persamaan yang kita kumpulkan sekarang. 3D sama dengan V0 T1. Ya, dikurangi setengah GT1 dikuadratkan. Pengamat kedua, ya, 2D sama dengan V0 T2 dikurangi setengah GT dikuadratkan. Kita masukkan persamaan ini. T2 sama dengan T1 masukkan kepada 2D-nya, ya. Maka dengan demikian 2D sama dengan V0. T2-nya diganti T1, 2T1, ya. Dikurangi setengah GT, 2T1 dikuadratkan. Maka dengan demikian ini adalah 4 bagi 2, 2. Maka sekarang persamaannya menjadi 2D sama dengan V0 T1 dikurangi 2GT1. Kita bagi 2 semua, maka D sama dengan V0 T1 dikurangi GT dikuadratkan. Karena di sini ada V0 T1, kita rubah persamaannya menjadi V0 T1 sama dengan D ditambah GT1 dikuadratkan, ya. Baru dimasukkan ke persamaan 3D-nya, ya. Maka dengan demikian T1 diperoleh dari 3D sama dengan V0 T1 dikurangi setengah GT1 dikuadratkan. Ini diganti dengan D ditambah GT1 dikuadratkan. Maka menjadi 3D sama dengan, ya, D ditambah GT1 dikuadratkan dikurangi setengah GT1 dikuadratkan. Ini 1, ya. Ini sama dengan 2/2. Maka dengan demikian, ya, ini dipindah ke sana, ya, menjadi 4D, ya. Maka ini menjadi setengahnya, ya, atau berarti sama dengan GT1 dikuadratkan. Maka, ya, menjadi T1 harganya adalah 2D dibagi dengan G, D akar, ya. Maka T1 sama dengan 2 akar D dibagi dengan G. Maka dengan demikian inilah nilai T1 yang diperoleh dari soal A. Jadi ketemunya adalah 2, ya, adalah 2, kemudian diakar dari D dibagi dengan G. Kita lihat pada soal yang B. Berapakah V0-nya? Maka dengan demikian pada arah sumbu X, ya, pada arah sumbu X, maka dengan demikian untuk X sama dengan D sama dengan V0 T1, maka dengan demikian, ya, V0X-nya itu sama dengan D dibagi dengan T1. Maka dengan demikian, ya, T1-nya sudah ada, maka sama saja karena T1 ini maka dibalik ini, ya, menjadi setengah seperti T1, maka menjadi setengah akar G dibagi dengan D. Maka dengan demikian D-nya tetap, T1-nya diganti setengah akar dari G dibagi dengan D. Maka sama saja ini kalau masuk ke akar D kuadrat, berarti V0X-nya sama dengan setengah akar dari G dikalikan dengan D. Ini adalah pada bagian pengamat yang pertama. Maka V0X-nya itu sama dengan akar dari GD dibagi dengan 4. Itu pada unsur X-nya untuk kecepatan mendatarnya. Jadi V0-nya Y berapa? Nah, kita lihat pada keadaan 3D, ya, sama dengan V0Y T1, ya, kemudian dikurangi setengah GT1 dikuadratkan, maka T1-nya sama dengan 2, ya,
akar dari G dibagi D dibagi dengan G. Ini adalah tadi yang sudah diketemukan, maka ya dimasukkan angkanya, dimasukkan T1-nya. Maka 3D ya itu sama dengan 2 fenol ya. Akar dari fenol Y akar dari D dibagi dengan G ya, ini ya, dikurangi setengah dari 2 akar dari G dibagi D dibagi dengan G dikuadratkan. Semuanya dikalikan dengan 1/D. Maka dengan demikian ya, kita lihat di sini, maka ini 3D dibagi D adalah 3, fenol Y dibagi dengan D. Ini tetap ya, kan itu tetap ya. Maka dengan demikian dikurangi setengah G-nya dibagi dengan D, 2 ya, 2 akar D dibagi dengan G dikuadratkan. Maka ini adalah 4 ya, 4D dibagi dengan G dikalikan dengan ya, dikalikan dengan G dibagi dengan D, maka menemukan 2 ini ya. Hasilnya adalah 2 ya. D dibagi dengan G ya, setelah dikuadratkan ya, ini 4, ini adalah D dibagi dengan G, maka ini hasilnya 1, 4 dibagi 2 adalah 2, maka hasilnya 2. 2 dipindah ke kanan menjadi 5 ya. Nah, ini sama seperti ini ya. Ini hasilnya 1 ya. Maka dengan demikian sebenarnya dikatakan menjadi ya 3/2 fenol sama dengan fenol Y, akar dari 1/D dikalikan G dikurangi 1. Maka ketemunya 5 jadinya ya. 1 ini adalah dipindah ke sana menjadi 2/2. Maka hasilnya adalah 5/2 ya, sama dengan fenol Y dikalikan dengan akar dari 1/D dikalikan dengan G. Maka dengan demikian fenol Y-nya itu sama dengan 5/2, ini dikalikan silang menjadi akar D dikalikan dengan G. Maka dengan demikian fenol Y-nya kalau ini dimasukkan semua ya, masukkan akar berarti menjadi 25/4 ya. Jadi kalau diakar kembali 5/2, maka akar dari 25 DG dibagi dengan 4. Maka dengan demikian fenolnya adalah resultan dari fenol X yang tegak lurus dengan fenol Y. Kan itu ya. Maka dengan demikian fenol X-nya tadi ketemunya akar DG/4, fenol Y-nya ketemunya 25 DG dibagi dengan 4. Karena saling tegak lurus, maka fenol sama dengan akar dari fenol X dikuadratkan ditambah dengan fenol Y dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, kalau ini dikuadratkan akarnya hilang, maka tetap harganya DG dibagi dengan 4, kemudian 25 DG dibagi 4. Maka ini 1, sehingga ketemunya fenolnya akar dari 26 DG dibagi dengan 4. Kalau ini dibagi dengan 2 ya, maka ketemunya adalah akar dari 13/2 DG ya. Jadi inilah yang kita inginkan. Besarnya fenol pada soal B adalah akar dari 13/2 DG ya. Itulah yang kita inginkan seluruh dari soal nomor 1 ya pada pertemuan kali ini ya. Semoga kita bisa menggabungkan persamaan-persamaan, mana yang horizontal, mana yang vertikal, mana yang GLB, mana yang GLBB ya. Itulah pertemuan kali ini ya. Semoga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibicarakan bersama tadi ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.